Arja Surang arek Jawa Timur di Surakarta. Nuwun para sadaya pamirsa, kita saking arek-arek Arja Surang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ainun Zibran, selaku moderator yang mungkin hari ini akan membantu kalian atau memandu teman-teman pada siaran hari kedua. Nah, nanti kita akan terjadi dua sesi ya, yang sesi pertama dan juga sesi kedua nanti mungkin setelah isoma gitu. Nah, terus kemudian kita juga ditemani sama dua pemateri, pemateri Mas Pandi dan Mas Faisal, Cak John. Nah, yang mungkin mereka lebih kompeten di bidang karawitan Jawa Timuran karena mereka sebagai pelaku, komposer dan pastinya natif asli Jawa Timuran ya kayak gitu. Nah, terus kemudian di sesi yang pertama nanti kita akan berjalan secara dinamis atau interaktif, katakanlah ketika diperlukan sesi pertanyaan di tengah-tengah itu teman-teman bisa menanyakan, semisal ada kebingungan teman-teman bisa mempertanyakannya ke pemateri langsung sekaligus gitu. Oke, nah terus kemudian sesi pertama nanti akan diawali dari pengenalan terkait dengan karawitan tari remo sorry. Kemudian bagaimana alur sajiannya, terus mungkin alat musiknya, terus bagaimana seorang seniman itu memanifestasikan kreativitasnya dalam garap musik remo seperti itu. Nah, untuk sesi yang pertama ini akan dipandu oleh Mas Pendi terkait dengan pertama apa Mas? Alur sajian dulu. Nah, untuk Mas Pendi, monggo Mas coba diperkenalkan apa itu karawitan remo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah diperkenalkan, saya Fandi Putra Arianto dari Jombang. Disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini saya bukan bukan pemateri yang sesungguhnya. Di sini kita belajar bareng. Jadi kalau nanti menurut teman-teman penyampaian saya ada kurangnya atau ada kelirunya dan teman-teman lebih tahu dari saya, mungkin disampaikan saja. Sangat-sangat di sini sangat-sangat terbuka. Ujungnya di sini belajar bareng untuk mengulas tari remo. Oke, langsung saja ke materi pertama. Boleh dibuka slide-nya, Mas? Nah, di sini kita lebih fokusnya ke musik tari remo yang dipunyai oleh Arja Surang. Dan kedua, di sini tari remo sebetulnya ada beberapa bagian utama yang dipisahkan agar pemusik ataupun pelaku seni yang menabuh musik tari remo itu bisa mudah memahami alur dari sajian tari remo. Sajian tari remo dipisah menjadi 4 bagian berdasarkan istilah utama. Oke, yang pertama ini ada bagian pertama yang pada bagian tabuhan yang berstruktur kerucilan atau awal sendiri dari maju gawang. Maju gawang itu maju beksan kalau di Solo gitu. Terus dilanjut dengan tanjak, gedruk, pentang, sendal pancing, tolehan, gobes, sandal pancing, iket,
nyeblak, campur, iket junjungan, singget, iket junjungan. Nah, di sini kalau teman-teman dengar tari remo itu yang paling identik dengan tari remo itu apa sih kira-kira? Pasti dengan ragam geraknya, entah itu dari iket ngeremo, oh ini loh iket ngeremo itu mungkin. Nah, di sini dari beberapa istilah tersebut itu tidak tentu dan tidak paten dalam sajian tari remo. Jadi gini, misalnya di tari remo ada tanjak, gedruk, pentangan, sendal pancing, tolehan, gobes, sendal pancing dan seterusnya. Kemungkinan di tari remo Arjasura itu ada, tapi di luar sana mungkin atau penyebutannya istilah itu beda. Seperti iket kan, iket tari remo itu kalau diulas lebih jauh itu ada beberapa motif dari iket ke menuju gerak selanjutnya, iket junjungan itu kan beda-beda. Jadi teman-teman jangan kaget kalau di sini, oh penamaan ini kok gini ya, terus ning jobo loh, iki kok gini. Nah, teman-teman di situ jangan kaget, karena di sini kan remo kan berasal dari Jawa Timur yang sifatnya kesenian rakyat. Jadi belum ada pembukuan yang secara resmi, secara pakem untuk diacu oleh semua orang. Seniman Jawa Timuran itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka sikapi, tapi belum tahu penamaan dari pola atau motif yang sudah dibunyikan. Jadi kayak tanjak, gedruk, pentangan, sendal pancing, kendangan ini, ya mereka itu hanya tahu ini enggak semua ya, dari sistem kupingan terus diterapkan lalu dipentaskan. Semua itu pure murni dari bakat mereka secara ngarani wong Jawa Timuran itu ilmu alam. Jadi nggak ada penamaan khusus yang menjadi baku, penamaan khusus yang menjadi acuan untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi gini, nek ono iki sorry ya, aku omongannya campur bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Ben nyantai wae, nggak terlalu tegang ya. Jadi ngono. Seniman pun Jawa Timuran kebanyakan cara belajarnya, metode belajarnya itu dengan cara kupingan. Nah, dari istilah-istilah tersebut tidak ada yang baku dalam penyebutan. Seperti tanjak dan lain-lain itu hanya penamaan. Sebenarnya istilah-istilah tersebut diambil dari ragam gerak tari yang sudah ada pada tari ngremo. Jadi untuk penamaan kendangan ngremo, iku piye iku nggak ada. Cuma pengambilannya dari ragam gerak tari tersebut, gitu. Oke, Mas Pendi atau Mas John. Nah, ini kan ada beberapa istilah kan ya, tanja, gedruk, terus tolehan, iket. Nah, sebenarnya istilah-istilah ini ku tinggo motif kendang atau iki adalah jenis atau nama-nama gending atau apa meniki Mas? Istilah-istilah ini. Lah, istilah-istilah tersebut pastinya khususnya dibuat diperuntukkan untuk instrumen kendang. Jadi di Jawa Timur sistem-sistem tersebut melekatnya pada gini dulu, tari kan identik dengan pola kendangan. Jadi penyesuaian gerak tari tersebut pasti dilantarkan dulu kepada instrumen kendang, Mas. Gitu kan?
Jadi penamaan istilah tersebut pasti identik dengan instrumen kendang. Terus dari penamaan tersebut lalu diadopsi oleh seniman-seniman yang terdahulu untuk memudahkan kita sebenarnya gitu. Kendangane tari remo sing bagian iki iku endi sih? Nah, gitu kan pasti kalau ditanyakan kan mesti bingung. Bagian sing endi? Nah, lalu dikotak-kotakkan, dipetak-petakkan menjadi seperti istilah-istilah tersebut. Ada gedung tangan, tolean, iket, nyeblak sampur gitu. Jadi sebenarnya untuk memudahkan kita agar kita menyampaikan sesuatu itu lebih mudah. Ning ya itu tadi penamaan khusus atau pembakuan istilah tersebut itu belum ada sampai sekarang. Itu Mas. Oke, nah mungkin Mas John bisa nambahin kan ini berarti kan merujuk pada kendangan ya. Nah mungkin iso dicontoh nih Mas atau diberi contoh satu motif dari beberapa istilah ini, misal iket atau tanjak mungkin bisa contoh secara verbal atau ngomong atau pakai kendang ya gak apa-apa. Misal mungkin teman-teman juga paham sebenarnya motifnya biasa sih kayak gitu. Oke, untuk tanjak sendiri ini langsung pakai instrumen aja nih Mas. Oke, menurut saya tanjak bagian awal dari tari remo itu diawali dari kendang yang berbunyi seperti ini. Oh ya, iki dikenalkan sih ya, vokabuler bunyinya sih ya, ben ngerti. Vokabuler kendang tong Jawa Timuran. Di kempiang ini ada tak, tok, tong, dung, ada tep. Ngerti? Jadi ada tak, tok, dung, tong, tep. Ada berapa? 5, ada 5. Terus di bagian geduk atau bem ada vokabuler de, ada kung. Kalau di sini kan tu, kalau di sana kung. Terus ada pat. Pat ini berbeda dari gaya Surakarta. Kalau di gaya Surakarta itu adanya ket. Ket itu corong naboe. Cara nabi mek ditembak notok. Iki seket ning gaya Surakarta. Tapi nek ning gaya Jawa Timuran butuh tenaga sing over. Ini jenenge pat. Terus kembali lagi ke topik. Untuk yang pertama tanjak. Pukul tanjak pada bagian remo yang pertama seperti ini. Itu ukel tanjak atau bagian pertama bagi tari remo. Paham? Yeah. Untuk pelanya seperti ini. Ya, pelanya seperti itu. Mungkin teman-teman biar jelas kan di sini ada tari, mungkin diperagakan dari pergerak saja, mungkin biar jelas. Coba untuk satu teman-teman dari Arjasura.
tadi bagian tanjak. Bagian tanjak gendruk bentangan sampai sendal pancing, tolean gope sendal pancing gitu. Nah, mungkin teman-teman juga maturun Mbak tadi monggo. Nah, mungkin teman-teman beberapa ya mungkin ada yang bertanya, iket itu apa sebenarnya? Atau ikuti hampir sama dengan singlet atau gimana? Soalnya setiap kali ada adegan atau bukan ada motif itu pasti ada iket gitu. Nah, itu sebenarnya sama kayak singlet atau beda Mas penggunaannya itu? Pengertian iket dan singlet itu sama, hampir sama. Mungkin perbedaannya pada bagian awal iket, terus iket junjungan itu perbedaannya di polanya sama, depan itu sama. Yang dibedakan bagian yang belakang, iket yang belakang, bagian kendangan yang belakang itu berbeda antara nih iket sama iket junjungan itu berbeda. Nah, jadi gini, iket itu sebenarnya kalau penggambaran saya ya, secara gampangnya iket itu sekat untuk menuju bagian selanjutnya. Jadi untuk menuju ragam selanjutnya. Jadi ada iket sama iket junjungan itu beda. Kalau iket itu mesti awalnya sama, belakangnya yang beda. Mau yang belakangnya itu mau arahnya mau kemana? Kalau yang iket. Terus kalau iket junjungan itu pasti iket yang tengah-tengahnya itu menuju junjungan sikil kaki. Mungkin bisa dicontohi lagi Mbak Ratri. Jadi di sini meskipun namanya iket, di situ mempunyai perbedaan secara motif. Jadi ikat ada yang menuju gerakan lain seperti nyeblak sampur. Terus kalau ikat junjungan pasti itu ikat yang menunjukkan mau ke bagian selanjutnya yang ditandai dengan junjungan kaki dan dibarengi dengan gong. Pasti dengan gong kalau ikat junjungan. Mungkin secara detailnya seperti ini. Ini ikat yang menuju bagian selanjutnya yaitu bagian nyeblak sampur. Nah, kemudian ikat junjungan. Nah, stop. Perbedaannya cukup jelas. Nah, jadi secara gamblang ikat tersebut mempunyai peran masing-masing dari ikat untuk menuju ragam selanjutnya, dan ikat junjungan pasti mempunyai gandeng-gandengan tersendiri, gitu. Oke, kalau boleh saya menerjemahkan ulang. Jadi beberapa iket kan ada dua jenis iket mas yang ditulis di kene, yaitu enek iket sama iket junjungan. Nah, iket junjungan itu yang dibarengi atau dilanjutkan dengan gerakan ngangkat kaki tadi, atau apa lek ngarane junjungan niku ngangkat sikil iki mau. Nah, yang pertama iku mau iket tapi disambung karo nyeblak sampur ini sing ngene mau iku. Nah, terus nah sampai sini teman-teman kira-kira enak sing
pertanyaan nggak kira? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Semisal dari urutan sajian nih. Semisal contoh guys, contoh apakah setiap tari remo itu sajiannya mesti ini? Misal kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini bisa kalian catat dulu terus nanti dipertanyakan, atau kalau kalian ingin langsung menanyakannya silakan. Nah untuk sekarang mungkin teman-teman ada nggak yang ingin bertanya terkait dengan alur sajian tari remo? Nah di sini mungkin Mas Pandi juga menyediakan 3 slide ya, jadi ada 3 slide sajian tari. Nah mungkin slide kedua dan ketiga bisa jauh. Nah ini slide keduanya. Sampai slide ketiga itu masih terkait dengan sajian tari remo. Nah, sampai sini teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan alur sajiannya gitu? Nah, menambahkan dulu ya Mas ya. Nah, dapat diketahui ya, kalau kita ngomong tentang tari remo itu sangat luas sekali. Ada beberapa gaya, ada beberapa ragam. Dari mulai tari remo bolet, gagrak anyar, terus ngeremo lanang, ngeremo wedok, ngeremo taruh, itu sebenarnya mempunyai motif dan urutan sajian yang sama. Cuma ada beberapa kemas-kemasan yang itu disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Nah, kalau di slide saya ini yang saya ajukan Remo Arjasura. Di sini saya menyebutkan ada 4 bagian di Remo. Jadi di bagian pertama itu awal saja, awal sendiri setelah maju panggung. Maju panggung itu maju beksan kalau di sini. Maju gawangan, ada istilah-istilah banyak lah. Di situ pada bagian itu strukturnya yang teman-teman ketahui bahwa di situ adalah menggunakan struktur kerucilan. Nah, kedoannya lebih pendek dari bagian selanjutnya. Terus bagian kedua itu kalau di Remo Arjasura bagian walang kekek, pada walang kekek atau alas kobong atau ayam alas itu pasti menggunakan 32 ketukan pada saran. Kalau pada bagian pertama itu 16 ketukan pada balungan. Jadi sistemnya ya sama seperti jula-juli. Balungan nibani cuma dikembangkan lagi oleh instrumen saron dan seterusnya sampai habis pun begitu sistemnya. Terus bagian ketiga ini pada Remo Arjasura itu menggunakan iringan jula-juli. Dan yang paling akhir itu menggunakan iringan alap-alap. Alap-alap itu sebenarnya sama dengan kerucilan, cuma ada teknik-teknik khusus yang membedakan antara kerucilan dan alap-alap. Gitu. Oke, teman-teman, jadi tadi pembahasannya terkait dengan garap musiknya ya. Jadi Mas Pendi kan menuliskan ada 6 urutan. Yang pertama dari introduksi, terus kemudian dilanjutkan kerucilan. Nah setelah kerucilan itu caranya lek dhewe iki mudhun ning irama loro ya Mas ya. 32 ketukannya mudhun ning irama loro gitu, bisa nggawe ayam alas atau alas kobong misalnya gitu. Nah terus keempat jula-juli. Setelah itu alap-alapan terus penutup. Nah mungkin tapi sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak terkait dengan materi sebelumnya? Kira-kira ada nggak? Aman ya? Sampai sekarang masih aman ya? Oke. Kalau masih aman kita lanjut ke instrumen atau alat musik yang digunakan pada sajian tari remo. Nah mungkin Mas Fendi bisa nanti sekaligus Mas John
untuk mempraktikkan bagaimana praktik atau bagaimana detail-detail kecil, pernik-pernik kecil dari per instrumen yang digunakan pada sajian tari remo. Nah, mungkin sampai sini Mas Benny bisa menjelaskan bagaimana instrumennya apa saja sih Mas, terus kemudian teknik-tekniknya apa aja, cengkok-cengkoknya apa aja kayak gitu. Ya baik. Untuk instrumen pada tari remo yang paling inti itu ada gendang. Gendang sebagai pamurba irama. Terus ada instrumen saron. Saron ini sangat penting pada pekeliran Jawa Timuran sebagai bisa dibilang ricikan garap atau penentu melodi atau patet bisa. Terus yang selanjutnya demung sebagai seleh pada saron. Terus bonang sebagai irama juga, alba irama. Terus kempul dan gong sama fungsinya kalau di Jawa Timuran sebagai irama dan seleh berat. Untuk instrumen kendang sendiri itu sangat berperan penting bagi tari remo untuk sajian tarinya, terutama ukel-ukel atau singget. Terus istilah kendangan diambil dari ragam gerak tari. Jadi kendangan iki mau kaya junjungan, ikat junjungan, terus singget, tanjak, terus ikat seblak sampur, itu aslinya nama tarian, tapi untuk dipermudah pengendang dijadikan acuan pada instrumen kendang untuk dipermudah. Nah, oke. Semisal nih, aku punya pertanyaan, kan di sini kan disebutnya instrumen baku. Nah, mungkin dari Mas Benny atau Mas John bisa mempertegas lagi. Selain instrumen yang disebutkan di sini, wajib nggak kira-kira kalau di remo? Selain instrumen kendang, saron, demung, bonang, gembul, gong. Nah, kita kan kehilangan kenong, misal kalau di gamelan Surakarta. Nah, itu wajib nggak di tari remo? Pada intinya wajib itu. Instrumen semua gamelan itu wajib. Tapi tadi udah disebutkan ada remo gandang sama yang tidak. Lah, kalau yang tidak ini oke, aja Break dulu teman-teman. Oke, teman-teman, kita melanjutkan materi yang tadi. Tadi kan sempat disinggung terkait dengan kendang sama Mas John, yaitu dia merujuk pada pola gerak tari ya. Dia mengadopsi gerak-gerak tari untuk penamaannya atau untuk istilah-istilah yang dipakai gitu. Nah, kita akan merujuk ke instrumen selanjutnya. Atau tadi pertanyaan yang tadi sudah dijawab atau belum Mas? Yang tadi, semisal ada kenong. Nah itu tadi sempat dijawab atau belum? Kayaknya belum ya. Ya, melanjutkan yang tadi. Yang tadi itu kan perbedaannya antara remo yang ada hidung dan tidak. Kalau yang tidak itu mungkin untuk rincian halusan tidak perlu dipakai karena tidak ada hitungan. Lah, untuk remo yang ada hitungan sendiri itu menggunakan rincian halusan. Yang paling baku rincian halusan adalah kalau di Jawa Timuran ya. Kalau di Jawa Timuran itu adalah gender penerus, terus rebab dan gambang. Itu yang pokok. Bahkan di dalam kesenian Jawa Timuran itu banyak yang tidak menggunakan gender barung atau gender babok. Itu jarang sekali digunakan. Yang paling sering digunakan adalah gender penerus, gambang, rebab dan sitar. Itu perbedaannya itu. Jadi di Jawa Timuran itu ya apa ya, nggak ada yang baku. Jadi kayak kembangan saron atau sekaran saron itu relatif sesuai suasana hati sang pesaran tersebut. Nah, pada remo Arjasura kan sudah jelas itu menggunakan
balungan kembangan dari Gyroendra yang balungan dasarnya yaitu Lunem, Lumo, Luro, Lumo. Lalu dikembangkan menjadi Luromo, Luro, Lumonem, Lumo, Luro, Nem, Cinemo. Itu kan pengembangan. Nah, terus perbedaannya dengan gaya ngeremo lain. Ada yang menggunakan kerucilan cinem, ro, cinem, mo, cinem. Cinem, ci, monem, cire, cinem, ro, cinem, mo, cinem, ro, cinem, ro, cinemo. Jadi tidak melulu kok. Ngeremo itu selalu menggunakan kembangan ini atau melodi ini. Jadi semua itu bebas tergantung mood atau spill apa ya namanya itu mas, mood, persepsi individu. Jadi namun di sini ada batasan-batasan tertentu. Nah, tidak semua kembangan saron itu bisa digunakan dalam struktur ngeremo. Dalam artian bukan tidak bisa digunakan, tetapi mungguh dan tidak mungguhnya, penak gak penake. Nah, biasanya seniman Jawa Timuran itu mengacu pada enak gak enake kemang. Kok nggak sekarang ini toh, nggak kembangan iki kan kudune ning gen wayangan pancer iki kok mau gawe sekarang ngeremo piye contohe ngono. Jadi ada beberapa pengelompokan tertentu sing sangat spesifik dalam pengelompokan kembangan. Jadi kebiasaan seniman Jawa Timuran itu apa ya namanya, improv tapi yang tertata. Jadi gini, di Jawa Timuran ya sampean tahu ya, sampean roh kembangan itu ada beberapa macam, dan di beberapa macam itu masih ada kembangan yang lain lagi. Yang berbagai macam itu misalnya pancer lu, pancer mo, pancer ro gitu. Jadi enak nggak enaknya tergantung kebiasaan mereka. Jadi disik wis kayak gini kok. Ini bukan tentu bukan kok kembangan itu nggak bisa dipakai ya. Cuma tergantung kebiasaan dan enak nggak enaknya. Nah, enak nggak enaknya itu memang kan wis ngelewati beberapa tahapan ki, koyok penyaringan, koyok pemilihan, itu wis pasti dipertimbangkan. Jadi sebagai seniman Jawa Timuran itu pasti mempertimbangkan hal tersebut. Nah, mula saiki ada beberapa pengelompokan kembangan yang digunakan untuk ngeremo dan kembangan yang digunakan untuk pakliran. Itu mungkin Jan Mak Tawan. Oke, menambahi yang disampaikan Mas Wandi lagi. Mas Wandi tadi kan menyinggung masalah pancer. Pancer itu sak ngertiku pancer itu hanya digunakan pada pagelaran wayang kulit. Bahkan pagelaran wayang kulit sendiri di setiap daerah ada yang memiliki pancer, ada yang tidak memiliki pancer. Pancer itu adalah acuan pada dalang. Nek sak ngertiku lho ya. Iki kok iso disalahno iso enggak. Sak ngertiku pancer iku acuan dalang. Lah, gunane pancer iki mau gawe menentukan per adegan. Gunane pancer iku per adegan dalam pagelaran wayang kulit. Ning remo gak ono pancer iku. Nek ning remo ono enek ning pagelaran wayang kulit. Sing dimiliki pancer ning Jawa Timuran iku seperti daerah Porong, Malang, iku Trawulan. Tapi Trawulan lebih nggak pati anu ning pancer, membebaskan pancer ning Trawulan. Terus Malang, itu sih Malang ya. Malang itu malah akeh pancer-pancer itu adalah intinya patokan dalang, seperti patet pancer itu.
Lancar itu iso dibilang padat. Udah Mas Inung, terima kasih. Oke. Nah, menyinggung saron kan lek ning Solo kuwi kan enek sing istilah imbal, terus kemudian enek kintilan, enek nyacah ngono iki. Nah, nek khusus untuk Remo sendiri iku motif-motifnya enek apa ya Mas? Nah, terus kemudian terkhusus sing tinggi ning Arjasura itu sepirangannya sing endi? Nah, mungkin bisa jelaskan tadi sing digawe ning Remo kuwi apa ae biasane? Motif-motifnya atau teknik-tekniknya. Nah, terkhusus sing ning Arjasura sing dipakai sing apa ae sih niku? Oke. Untuk teknik saron yang dipakai pada Remo Arjasura, yang pertama ada teknik saron lompatan atau imbal lompatan. Terus teknik kintilan. Yang baku pada tali Remo itu ya dua ini, kintilan terus sama imbal lompatan. Oke. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba menengah ya atau Pak? Enak nggak kira-kira pertanyaan? Ada ya? Nah, nek gak enek, aku tak nonton kalian maju situ ya sebagai sing jajal teknik-tekniknya mungkin bisa dicontoni Mas Pendi atau Mas John si pisan terus berkui aku secara random nonton kalian maju jajal. Lek enek sing takon lho ya sing iki. Nah, mungkin karo kayak waktu teman-teman Mas John karo Mas Pendi iso nyontoni misal satu teknik atau dua teknik sing dipakai di Arjasura iku. Nah, mungkin bisa di prakteknya Mas gitu. Sambil nunggu teman-teman enak pertanyaan atau enggak. Nek enggak berarti secara random ya maju lah gitu ya. Praktik sing di sajikan karo Mas Pendi sing dicontoni iki mang. Nah, mungkin bisa diprakteknya Mas iku guys saron. Nah, gini ya teman-teman, teknik saron. Nah, mungkin kebanyakan dari teman-teman kan sudah tahu teknik kintilan itu seperti apa, terus teknik lompatan itu seperti apa, terus balung itu seperti apa. Nah, dapat diketahui bahwa teknik tersebut itu tidak jauh dari teknik yang sudah ada pada Surakarta. Namun ada perbedaan, yaitu pada saron loro, saron dua ini. Jadi kalau menggunakan teknik lompatan, saron dua itu lebih harus tahu kembangan itu atau melodi tersebut, lalu bisa mengembangkan. Jadi dari saron satu tersebut ya, dari saron satu kan jenenge lompatan kan mesti melompat-lompat satu nada, melompati satu nada, lompat satu nada. Nah, tugasnya saron loro ini mengisi kekosongan tersebut agar menjadi melodi yang utuh. Seperti contohnya alap-alap sing pada bagian terakhir akhir pada tarian Remo. Yang saran siji bunyinya gini. Alap-alap. Nah, itu kan hanya bermain pada nada seleh berat Ji, nom dan mo. Dari balungan jinem jiro, jinem jimo itu dikembangkan lagi oleh saron dengan menggunakan teknik lompatan tadi dan dikebai oleh saron loro supaya menjadi jalinan tersendiri yang membentuk melodi utuh. Jadi saron loro itu pukulannya tidak sama dengan saron satu. Saron siji niki notasi niki mang, saron loro ne iso ning dhuwure, iso ning ngisore. Sesuai dengan arah atau alur melodi tersebut. Mas Febri, ini tekniknya ada korelasi sama demung nggak kira-kira? Nah, kalau untuk demung sendiri itu hanya nibani dan membentuk
membentuk seleh berat dari melodi tersebut. Oke. Jadi sele-sele iki mau ngacu melodi demung atau sele-sele saron siji. Nah, kan pada dasarnya saran kan berperan lebih utama. Jadi demung apapun yang kembangan yang dibuat oleh saron, demung itu selalu mengikuti. Satu itu. Terus yang kedua, demung pasti mempertegas seleh berat dari kembangan saron. Nah, kan kenapa kok harus gitu? Kan tidak kembangan saron itu tidak melulu membentuk melodi yang menggunakan seleh berat. Ada yang akhiran dari kalimat lagu itu kalimat gantung ora seleh. Lah, tugas demung adalah itu. Jadi untuk mempertegas seleh. Kembali lagi ke saran loro. Lah, kalau dalam teknik lompatan atau wong Jawa Timur iki nyebutnya biasa mili, banyu mili. Kadang sok mendur, kadang sok menisor, terus balik maneh, nisor, balik maneh. Tugasnya saran loro iki gur ngelengkapi kekosongan dari melodi saran siji. Nah, ya apa kembangannya iki mang? Iya, bentuknya ini. Coba. Nganu ya, kono apa? Renang cicing marumo. Lah, sing kosong kan iki mesti nada nisore. Coba diamati Mas, kalem-kalem. Kan sing kosong kan mesti nada ji sak penisor ngono. Lah onone ben melodi iku mang jangkep ande sing sareng loro iku mang njoko nada nisore sak wila dengan teknik yang sama tapi mendahului ketukannya mendahului dari saron siji. Coba ulang. Jelas ya? Nah, itu secara teknik lompatan pada alap-alap. Lah iki enek maneh sing jenenge teknik lompatan ning arahe koyo banyu mili. Iki mek anu ya, apa bangkayaan tekniknya. Iki bener teknik iki nggak digunakan ning Remo tapi ini sangat melekat sekali pada Jawa Timuran. Contohnya pada ayak banyu mili yang digunakan pada bakliran Jawa Timuran. Nah, ini ayak ini juga bisa digunakan saat mundur beksan atau mundur gawangan. Saat sajian remo selesai, mundur ki sing pengremone mundur, iki bisa digunakan. Jadi ayak iki memang bisa digunakan iringan sebagai jalan mereka untuk kembali mundur. Iku pun korelasinya padha ae sebenarnya. Neng arai iso munggah iso mudhun. Contohnya kayak ini ki. Nah, ikan lah saran sejitok muni kan gak enak ya. Gak ono corono. Iya apa sih kok ndek kendek tok ngono gak ono melodi sing jelas. Gunanya saran loro ya iku mang ngisi kekosongan dari saran siji. Bisa dipertegas kayak gini iki. Ya, Bu.
kurang lebih ngono. Ning lak ana saran loro ini kan luwih ketata ta cara ngono. Iki alurine ndi terus melodine iki piye. Nek saran siji tok kan enggak anu. Oke. Nek sampai sini iki mau dari teman-teman ada pertanyaan enggak? Nek sapa aku kita pikir akeh banget ya iki mau sing iso diulik. Akeh banget, sangat akeh banget, akeh ketidakjelasane, akeh sing piye sih carane iso sampai kaya ngono kuwi. Nah, kudune iki mau akeh kudune sing termasuk sing harus dipertanyakan. Nah, tapi dari teman-teman sendiri ada nggak kira-kira pertanyaan itu? Kalau nggak ada, aku akan nunjuk secara random untuk praktik tabuhan lompatan iki. Nah, aku bakal nunjuk 2 orang. Nah, sampai saat ini enek sing takon nggak kira-kira dari teman-teman? Nah, mungkin saya dijelaskan dikit-dikit lagi Mas tadi. Oke, yang saran 1 pengambilan nadanya di ro 6 ro 6 lu 6 ro 6 ro ji mo ji ro 6 ro 6 lu 6 ro 6 ro mo ro mo. Oke, balungane Mas Lopez, tabuhane ji 6 ji ro ji 6 ji mo. Tabuhannya seperti itu. Nyelei saron. Balik lagi. Lah coba digabungne kae lah. Temungi kan? Coba. Ket 6 jupan. Coba kalimat lagu yang kedua. Cuma awalnya sama, cuma selehnya akhir kok beda. Tadi ro 6 ro 6 lu 6 6 ro 6 ro 6 ro mo ro mo. Yang akhir hanya beda akhiran saja. Coba ulang dari awal. Tugasnya saron 2 ini hanya mengembangkan dari sele-sele nada yang ada pada balungan dengan menggunakan teknik lompatan. Terus yang saron kedua itu pasti tabuhannya di bawah saron 1. Jadi kalau mulainya sini dari ro, yang saron 2 dari Ji dengan pola yang mendahului, kedudukan yang mendahului. Coba saran siji saran loro sing ning notasine di bawah saran siji. Tidak mulai tokok ro, saran loro mulai tokok ji. Jadi piye? Nah, ngono ya. Coba lagi digabungkan biar menjadi satu kesatuan melodi. Coba, yo. Manam jupan. Si. Ya. Ya coba. Manam jupan.
Saiki ada yang ditanyakan tentang ganti ke sisa bae. coba liane. Sisa sama ya kira-kira. Mas sing saka Medion ya coba Mas. Sampean, heeh. Manam Jupan. Rolling ya Lur ya. Persis seperti yang di contoh di Mas John ya. Iya Mas John. Ya coba ke belakang ABC. Ini saran siji ya. Nah, saran duanya sih ditonton Mas bagus. Oke kan 10 orang tanpa staff. Jadi saran 1 2 1 2 Ijolan enggak apa-apa. Yo, Manam Jupan. Saran siji. Saran siji mau ngerti kan? Yo, saran siji. Manam Jupan. Saran kali dulu ya. Terus, lanjut sini terus. Masuk. Oke. Lanjut ke saran nanti bisa dibantu. Langsung ngeru. Coba langsung saran 1 masuk ya. Manam Jupan. Cici.
Oke, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kira-kira. Dembung. Aku dembung ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak kira-kira? Sampai sini. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Dari awal, oke, silakan. Ini tadi namanya imbal apa mas? Imbal lompatan. Ini namanya tadi imbal lompatan. Nah, imbal lompatan itu sama gak sama timpalan? Nah, pertanyaan menarik. Imbal lompatan sama timpalan itu mungkin ada beberapa yang sama, tapi dapat digarisbesari ya bahwa imbal lompatan kan melompat satu-satu nada. Nah, terus kalau timpalan itu lebih cenderung ke keempat nada atau seumpama ini nada jiro lumo. Nah, dalam empat nada ini dipisah menjadi dua. Saran pertama nada ji ambek ru, nada yang saran kedua nada lu ambek mo. Nah, di situ ada pola-pola yang jalinan pola yang membentuk suatu jalinan. Kan kebanyakan pada timpalan itu kan yang diambilkan hanya nada kempiung, ji, mo, ru, mbek nem. Jadi kebanyakan akhir dari akhir dari pola tersebut adalah nada kempiung itu sendiri. Jadi membentuk jalinan kempiung. Sebetulnya sama imbal, prinsipnya imbal. Neng polanya berbeda. Kalau lompatan kan lompat satu nada, satu nada, satu nada. Kalau apa namanya timpalan itu instrumen satu, instrumen dua itu memainkan nada yang tidak melompat atau tidak ada lompatan. Gitu. Bisa menjawab atau gimana? Boleh menambahkan ya? Boleh menambahkan. Sebenarnya imbal lompatan itu intinya lompatan itu kan melompat siji. Tapi karena ada perbedaan irama. Nah sekarang ini Mas Fendi sama Mas John coba dicontohkan sing imbal lompatan sing banyu mili. Kono din. Kono ya. Oke, stop. Ini lompatan karena kacek sitok-sitok. Coba saiki sing alap-alapan. Nanti kalian identifikasi bedanya di mana. Yo. Oh, itu sing round. Oke, stop. Identifikasi bedanya di mana? Ada yang tahu nggak antara contoh yang pertama tadi sama yang kedua ini?
Salah. Identifikasi perbedaannya di mana. Iki padha lupatane, tapi enek bedane. Bedane apa? Ada kosongnya. Hah? Ada kosongnya. Ada kosongnya, boleh. Terus ada yang paling signifikan daripada itu. Beatnya berbeda. Nek jarake sing pertama mau coba sing apa sing banyu mili. Oke, stop. Ini konstan. Iki konstan. Jadi mamane di jarake 1 1 1 1 nang tengah iki jarake setengah. 1,5 1,5 1,5 1,5 gitu. Tapi nek sing alap-alapan drentong tong 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 tong. Nah, stop. Iki enek jarak sing geser, ya ora? Itu kan. Jadi jaraknya gak imbang. Jaraknya gak imbang. Iki padha lupatan. Ning sing kaprah jenenge nek iki enek sing ngarani iki saronan kosean, enek sing ngarani iki saronan nolet. Gitu. Ning istilah kuwi wis gak umum kanggo apa kanggo era-era sekarang. Iku sing tuwek-tuwek kuwi mbek kosean, nolet terus ana meneh sing kali aku jenenge. Banyak ngarani kuwi. Nah, intine kuwi yo imbal lompatan. Intine kuwi imbal lompatan, kuwi inti apa ada perbedaan beat, jarak beat antarane apa lebon karo sing gawa, antarane sing imbal karo sing ngedongi. Paham ya nek ngono ya? Nek timpalan itu sebenarnya secara keseluruhan, Mas Pendik mau betul juga secara keseluruhan timpalan. Timpalan iki intine cuman gak umum ya nek timpalan nang istilah awake dhewe ya. Gak umum. Istilah saronan timpalan ku gak umum. Nek enek timpalan kuwi biasane istilah-istilah dari Banyuwangi utawa dinggo perkusi. Ya timpalan apa nek nggone dhewe apa nek Remo sing paling akeh disebut iku biasanya kerucilan. Nah, kerucilan ini merujuk pada dua makna. Kerucilan sing jenenge gending, apa kerucilan sing teknik. Iki teknik saronan, kerucilan iki teknik saronan. Jadi termasuk apa imbal, ngintil, terus apa iki mang sing lompatan dan sebagainya, kosek nul. Iku jenenge kerucilan. Nah, kerucilan iki jerone macam-macam. Jerone macam-macam. Enek sing ngene iki mau, enek sing liyane, enek sing coba nek sing alap-alapan. Nah, iki enek teknik, enek iki jenenge kerucilan, semuanya kerucilan. Tapi enek imbale karo enek kintile. Lentong tong 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 tong. Na 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 ni ni ne ne na 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 di di. Rolu mana rolu cici mo. Oke, lah iki enek separuh apa kintil, enek sing separuh imbal. Jadi itu teknik saronan itu wah nek Jawa Timur sugih tenan. Iki lagi sing Jawa Timuran, urung mengko sing ngomong sing Banyuwangi. Walah Banyuwangi wis sak Dayak kuwi mengko. Gitu nggih. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas siapa tadi? Bagus sekali tuh. Ardian. Saking pundi Mas? Kediri, Pak. Wah, wong kesel. Oke. Kok nulung aku. Oke, lumayan menjawab ya ini permasalahan ini. Jadi oke, kita lanjut aja. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira dari teman-teman? Kayaknya harus ada sih. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman? Dari Mas Ruby, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada. Oke, silakan Mas. Terima kasih Mas. Sebelumnya sebenarnya dulu juga pernah Mas belajar remo, tapi apa ya SMP kayak udah lama. Jadi sebelumnya udah pernah belajar remo, tapi dulu.
Nah itu kan ada gerakan seperti apa gitu tadi juga disampaikan sih, kayak ayam malas, terus gerakan apa mas yang gini tuh cek kayak ngombe itu loh. Nah kalau pertanyaan pertama saya adalah apakah ada pakem kayak tadi kan kayak Arjasura kan ada tambahan lagi itu. Nah apakah itu setiap daerah itu ada, misal Jombang itu gimana, misal Surabayanan itu gimana, Mojokerto dari itu gimana, satu. Yang kedua kaitannya dengan iringan. Nah kalau tadi juga disinggung terkait jula-juli nggak? Kalau jula-juli kan ada yang Jombangan, ada juga jula-juli Malangan. Kalau Malangan kan terkenal dengan pelok barang. Nah itu apakah ada mungkin nggak nopo remo tapi pelok barang? Nah itu gimana? Apakah ada bedanya notasi maupun garapnya itu gimana? Misal kayak saronnya itu gimana gitu? Itu aja mas. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Ruby. Ya, pertanyaan yang menggelitik ini. Yang pertama tadi, yang pertama itu sebenarnya ranahnya ke ranah gerak tarinya ya, berarti ya ranah gerak tarinya. Nah, jadi apa mau kok? Perbedaan di setiap daerahnya, misal kayak Jombang itu terkenal gerakannya apa, kalau daerah Mojokerto atau gimana gitu. Ngremo yang terkenal itu sebenarnya hanya ada Surabaya, karo Jombangan, karo Malangan. 3 gaya besar itu sebenarnya. Nah, tapi 3 gaya besar itu tadi terus kemudian ada sub gaya per individu. Ada sub gaya per individu. Misalkan di Surabaya ada Munali Fatah. Terus neng Jombang enek Mbah Bolet, enek Ali Markasah. Terus neng Malang enek Sri Utami, enek Katam AR. Terus di Bondowoso itu ada Tresnawati. Nah, mereka kemudian berkarya dengan menciptakan idiom-idiom gerak yang berbeda dari yang lain. Jadi misalkan cirine ngremone Mbah Bolet itu apa? Bedane karo Munali Fatah iki apa? Nah, Munali Fatah iki biasanya ayam malase kan danden tok. Nah, ayam malase kan ngono. Tapi nek Mbah Bolet biasane siji iramane luwih seset, terus sing keloro ayam malase biasane trecet. Duduk mlaku tapi trecet. Denden tok tok. Nah, kuwi ayam malase Mbah Bolet. Misalkan terus Tresnawati sing paling anu apa? Tresnawati iki kondang cikal bakal dadi ngremo gaya putra sing dienggo buka tayub. Nek sing saiki populer ning daerah Jombang, Mojokerto dan sekitarnya nek sadurunge wayangan ya. Saiki kremo lanang ngono iku ya, duduk kremo wedok. Nek dhisik kremo wedok sing dienggo buka wayangan itu biasanya kremo wedok. Sebenarnya ciri khas seperti itu banyak sekali, dan kalau kita jelaskan per detail atau kita jelaskan per detail itu itu sudah merujuk ke gaya individu. Jadi antarane Saryono misalkan, Saryono dengan ngremo Sanggite, terus Munali Fatah dengan ngremo Surabayane. Dan ngremo Surabayane sing full jula-juli, ora enek kucilane, ora enek teropongane, full jula-juli. Nek gini, analogine gini. Sampean tahu mak soto kan mesti ya. Nah, soto Lamongan, soto Madura, terus soto Solo barang enek soto Pasar Legi, soto Gading, enek sing soto ngendi-ngendi. Nek sampean pernah mencoba satu-satu dari semua soto iku mesti iso bedake. Nggih mboten? Iya kan? Bener enggak? Nek kowe tau jajal soto iki soto anu mesti iso bedake. Tapi ketika kalian nek soto Gading iki piye ya? Hanya membayangkan tanpa pernah mencoba atau tanpa pernah ngincipi kuwi, mesti isih terawang banget gitu ya, terawang banget gitu. Sama ngremo juga gitu. Jadi ketika kita membedakan, iki bedane Munali Fatah karo Mbah Bolet iki sing paling utama iki siji ning irama. Munali Fatah iki gak sesesek iku. Terus garap gendinge Munali Fatah lebih sederhana misalkan. Nek jula-juli tok, tapi nek Mbah Bolet iku mulai tekan kerucilan, jula-juli terus ngantek tekan gending apa-apa iso mlebu.
Terus cirine pengereman taruh. Iku antarane dhek ngremo saiki kok bengi meneh ben iku seje bisa. Iku wis beda-beda. Geraknya, idiom geraknya wis beda-beda. Berarti nggak pakem, berarti mengalir sesuai karo mood, sesuai kondisi. Iki sing nabuhi aku sapa? Misalkan, oh iki sing ngendang si A. Si A iki nek tak kei sekarang ngene, dhek gak iso nututi. Berarti aku gak kudu gawe sekarang iki. Oh iki sing ngendang si B. Wah, si B iki wis terampil. Sekarang apa-apa wis anu berarti aku iso ngetokno kabeh sekarangku. Gitu. Jadi intinya kalau ngeremo itu sebenarnya gaya besarnya yang iku. Mojokerto itu sebenarnya apa nek ngremo Mojokerto durung anu ya. Belum ada. Mojokerto iki sik melok Jombang apa anune. Dadi apa sairomone saanune iki sik padha karo Jombangan. Nek Surabaya, Jombang, Malang iku wis bener-bener beda. Bondowoso lagi muncul Bu Tresnawati kuwi. Glotak tung tung den, glotak tung tung den. Nah, enek sekarang sing ngono-ngono kuwi. Terus yang kedua tadi menjawab mboten Mas niku. Oke. Terus yang kedua tentang di Malang itu apa pelok barang. Pelok barang ya gimana ya? Sebenarnya enggak semuanya kayak gitu itu. Enggak semuanya. Maksudnya saya sendiri orang Malang tapi nek aku nonton ngremo, iku ya slendro. Remo slendro nek pelok barang apa pelok jula-juli sing pelok iku biasanya duduk ngremo tapi beskalan. Duduk ngremo tapi ya iso ae umpamane arep dijogeti ngremo ya enggak apa-apa. Nambi namlun anton tanung tak ya iso ae enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wong ngremo iki fleksibel kok. Iku mbok tabuhi pangkur lho iso. Roji ronem roji namo namo roji lu roji na 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 antung tong tong tang tong nen terto to to tong to tak tong tong trak dino tak tong tong trak iso. Penting cakep, penting kontrolnya cakep. Enggak apa-apa. Dan biasanya enek ngremo tarub iku sing burine sing wayah teropongan iku gantine dadi apa? Sengsem apa ladrang wahyu kan. Enek sing dadi ladrang Solo-Solo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nek terus jula-juline piye nek pelok barang ya biasa. Podo biasa. Ya cuman idiom slendro dipelokne itu. Sampun? Siap, turun. Oke, lumayan menjawab ya Mas Ruby ya. Oke, terakhir nih dari sebelum kita break, sebelum kita isoma, nah ada pertanyaan lain nggak dari teman-teman? Satu pertanyaan lagi kira-kira. Oke, monggo mikrofonnya salurkan. Disalurkan di masing pojok dhewe iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, untuk notasi kendangan remo itu pembukanya itu ada nggak? Dan apakah setiap gaya itu kendangannya itu berbeda atau tidak? Oke, baik. Sebenarnya dalam ranah Jawa Timuran, kendangan musik tari remo itu secara pembukaan itu belum ada. Cuma saya dalam waktu saya TA SMKI Surabaya dahulu, saya pernah menulis kendangan tari remo secara utuh, full remo bolet. Itu menurut saya kalau sepengetahuan saya lagi itu ada penotasian tari remo. Sebelumnya saya mencari di beberapa institusi seperti STKW, terus UNESA atau SMKI yang terdahulu-dahulu itu belum ada. Cuma saya dahulu mencoba untuk menulis secara sederhana notasi kendangan remo bolet. Nah, terus
Yang kedua tadi apa? Bisa diulang? Oh, secara setiap urutan, setiap struktur mungkin ada perbedaan, entah itu di bagian irama, dalam kendangan pun itu juga ada perbedaan. Ya seperti yang diomongkan Mas Bagus tadi, sesuai mbuh iku ayam malasi sing modeling ini carone iki mesti sedikit banyak ada perbedaan. Cuma kalau ngeremo strukturnya itu ya seperti itu. Jadi ada kendangan iket, kendangan ulap-ulap, bak sampur itu. Lah secara garis besar sama, cuma ada perubahan-perubahan mungkin ya dalam segi gerak yang mencirikan remo tersebut. Mungkin itu. Terus yang menjadi perbedaan yang paling menonjol yaitu ya kendang tadi ya. Terus secara iringan barang mungkin setiap gaya mempunyai iringan yang berbeda dari remo A, remo B dan remo C itu pasti ada perbedaan. Untuk itu menggunakan kerucilan yang ini, terus pola tabuhan yang ini, melodi yang ini, itu pasti ada pakemnya. Dan itu dipakemkan oleh yang menciptakan remo itu sendiri. Tapi kalau secara garis besar ngeremo secara umum, struktur ngeremo ya seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada bagian kucilan, terus ayam malas atau apa atau alap-alap itu pasti ada. Itu mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, cukup menjawab Mas. Oke, nah mungkin saya juga izin menanggapi terkait dengan penotasian tadi. Nah karena kan sepengetahuan saya notasi di Jawa Timur kan agak beda ya dengan Kepatian Solo. Ada I itu agak akan ada simbol ket ya itu. Nah mungkin suatu saat Mas Pendi bisa membantu untuk menerjemahkannya ke Kepatian Solo dan mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ingin belajar itu. Mungkin ini saya sistemnya dalam penulisan itu saya terjemahkan pada notasi Kepatian yang ada di Solo. Kalau di Jawa Timur kan ket itu menggunakan tanda I. Kalau di sini kan K. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Bisa saya share dan bisa ditampilkan di monitor. Bentar. Oke. Nah, jadi Mas Pendi sudah mewadahi notasi itu ke Kepatian Solo. Untuk teman-teman yang ingin mengaplikasikannya atau menjadikan notasi ini sebagai metode pembelajaran, sangat dipersilahkan ya Mas Pendi ya, sangat dipersilahkan. Nah, terus kemudian menanggapi lagi terkait dengan permasalahan perbedaan gaya tadi ya, sebenarnya kan sudah disinggung sama Mas Bagus tadi. Jadi perbedaan gaya itu emang sangat personal sekali sebenarnya, sifatnya subjektif, sangat personal sekali. Dan tapi kita juga nggak bisa melupakan adanya orang yang berkepentingan seperti yang dikatakan kalau di dunia barat itu ada Alan P. Merriam yang mengatakan bahwa setiap tradisi pakem itu pasti ada orang yang berkepentingan, ada orang yang mempunyai otoritas untuk membuat itu kemudian disebarkan. Nah meskipun disebarkan tapi tetap gaya personal itu tetap melekat. Jadi makanya tetap meskipun iki identitas Jombang misal atau Malangan, tapi gaya personalnya tetap ada. Cuma sebagai gagrat besarnya tetap ada gitu ya Mas ya, Mas Bagus ya. Bisa menambahin Mas Bagus ya? Gini, balik meneh neng panganan meneh mergo aku luwe ya. Jadi aku ngomongku panganan terus. Soto itu mesti enak bumbu dasare. Ya ora? Soto Makassar, soto Solo, soto apa Jogja dan sebagainya mesti enak bumbu dasare sehingga itu dinamakan soto. Nek iki wis dadi rawon, iki wis beda. Iki wis dadi sop, iki wis beda. Soto itu mesti enak bumbu dasare, ya enggak? Nah, tapi di antara bumbu dasar sing dadi soto iki mau antarane Madura, Lamongan, terus Batu Raja, Banyumas, Roto, terus Makassar. Iki enek bumbu-bumbu sing
menjadikan itu menjadi idiom khas soto kedaerahan. Itulah seni tradisi kita. Jadi Jawa Timur misalkan, oh iki garis besarnya ngeremo strukturnya kayak gini. Tok tuntak antung dintok ketak, entung tok tak. Iki pengendang mulai Sabang sampai Merauke wis mudeng iki kendangan ngeremo. Tapi ketika kita masuk ke idiom kecil-kecil kedaerahan, itu nanti yang membedakan. Yang pertama itu adalah gerak. Jadi enek gerakan misalkan. Oh nek Mbah Bolet iki gerakane enek iki, tapi nek Munali Fatah iki ora enek. Nah, sing ora enek iki diganti iki. Oh nek Sri Utami iki gerak iki enggak enek, diganti iki. Utawa gerakane padha, tapi ukel kendangnya berbeda. Ukel kendangnya berbeda. Oh nek Malangan iki mergo Malangan iki rata-rata idiom kendangane enggak seterampil koyo Jombang koyo Surabaya. Dadi pas nggon ditonton-tonton andung tantong tanden tok den tan. Nah nek Malangan ora ngono berarti ditonton-tonton andung glak-glok tak tung-tung tok tung-tung tak. Misalkan seperti itu. Jadi setiap gaya itu pasti punya idiom yang berbeda meskipun itu sedikit. Meskipun itu hanya sedikit, meskipun hanya sekelumit, tapi mesti enak bedanya. Gitu. Menjawab buatan dia. Oke, matur nuwun. Oke, cukup ya menjawab ya teman-teman. Nah, terus kemudian dari teman-teman dari Mas Bendik juga mungkin notasinya bisa ditayangkan sekelipat atau sekilas saja gitu. Notasi yang sudah diterjemahkan di dalam bentuk Kepatihan Solo atau Kepatihan Pro. Nah, mungkin sambil menunggu itu karena ini sudah waktunya makan siang dan kita isoma dulu ya teman-teman. Sekitar berapa menit Mas? 4 jam. 3 jam. Oh, berapa? 1 jam. Setengah jam. Oke. Oke, teman-teman yang ingin melaksanakan sholat atau ibadah sesuai kepercayaan atau yang ingin makan siang terlebih dahulu dipersilahkan. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi workshop tabuhan atau tabuh bersama ya. Jadi kita akan memainkan satu perangkat gamelan bersama-sama dengan dua mentor kita, ada Mas Fendi dan juga Mas Faisal atau Mas John itu. Nah, teman-teman cukup ya untuk kali ini, kita istirahat dulu dan kita akan berjumpa lagi nanti di jam 1:30, oke? Aman? Aman, oke. Nah, silakan teman-teman yang ingin melaksanakan sholat atau